Assalamualaikum. Halo sahabat Raja Pena, selamat datang di channel kisah inspiratif menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah di channel ini agar menjadi pahala untuk kita semua, dan saya doakan yang sudah subscribe di channel ini diberikan rejeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan pada Nabi besar kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Judul, Nenek dan Suami Mudanya. Kurnia adalah pemuda 25 tahun yang tinggal di sebuah desa terpencil. Kehidupannya jauh dari kata mudah. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, dan tanggung jawab keluarga ada di pundaknya sejak kecil. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, sementara ibunya bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Sejak remaja, Kurnia sudah terbiasa bekerja keras. Setiap hari, dia bangun sebelum subuh untuk membantu keluarganya mencari nafkah. Pekerjaan Kurnia bermacam-macam, mulai dari buruh di ladang hingga membantu di pasar. Ia tak pernah mengeluh, meski pendapatan yang didapatnya pas-pasan. Wajahnya selalu tampak tenang, tapi jauh di dalam hatinya, ia menyimpan mimpi besar. Dia ingin mengangkat derajat keluarganya keluar dari kemiskinan. Aku akan membuat keluarga kita hidup layak. Begitu janji Kurnia pada adik-adiknya. Rumah Kurnia sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk, dan atapnya sering bocor saat musim hujan tiba. Tiap malam, suara gemerisik tikus dan bunyi hujan yang menetes dari atap mengiringi tidur mereka. Meski begitu, Kurnia tak pernah menyerah pada keadaan. Sambil berbaring di kasur tipisnya, Kurnia sering membayangkan suatu hari ia akan berhasil membangun rumah yang lebih baik untuk keluarganya. Aku ingin membangun rumah yang kokoh, di mana ibu tidak perlu khawatir bocor setiap hujan. Gumam Kurnia suatu malam, sambil menatap langit-langit rumah yang hampir roboh. Mimpi-mimpinya terus hidup, meskipun kenyataan hidup seakan ingin memadamkannya. Suatu pagi, seperti biasa, Kurnia pergi ke pasar untuk membantu seorang pedagang sayur yang sering mempekerjakannya. Di pasar inilah dia pertama kali bertemu dengan Nenek Wati, seorang wanita kaya yang sering belanja kebutuhan rumah tangga di sana. Meski berusia 60 tahun, Nenek Wati selalu tampil rapi dengan pakaian yang elegan, wajahnya dihiasi senyum hangat meski jelas-jelas ia berasal dari kalangan yang berbeda dengan orang-orang di pasar. Saat itu, Nenek Wati sedang sibuk berbelanja ketika tiba-tiba dompetnya jatuh tanpa ia sadari. Kurnia, yang kebetulan melihatnya, langsung mengambil dompet tersebut dan mengejar Nenek Wati. "Nenek, ini dompetnya jatuh," ujar Kurnia dengan sopan. Nenek Wati tampak terkejut, tapi segera tersenyum lebar. "Oh, terima kasih banyak. Nak, kamu sangat jujur. Kalau bukan karena kamu, dompet ini pasti hilang," balasnya sambil menatap Kurnia dengan penuh rasa terima kasih. Dari sanalah awal mula hubungan mereka. Sejak kejadian itu, Nenek Wati semakin sering bertemu dengan Kurnia setiap kali ia pergi ke pasar. Pada suatu hari, setelah melihat kerja keras Kurnia dan sikapnya yang jujur, Nenek Wati menawarkan sesuatu yang tidak pernah terlintas di benak Kurnia. "Kurnia, bagaimana kalau kamu bekerja untukku? Aku membutuhkan seorang supir pribadi, dan aku yakin kamu bisa melakukannya," kata Nenek Wati suatu pagi setelah berbelanja. Kurnia terkejut mendengar tawaran itu. Ia tak pernah membayangkan bekerja sebagai supir pribadi. "Tapi, Nek, saya tidak punya pengalaman mengemudi," jawab Kurnia, bingung. Namun, Nenek Wati hanya tersenyum. "Tenang saja, kamu akan belajar. Aku percaya kamu bisa. Kamu adalah pekerja keras dan jujur. Itu yang terpenting bagiku," jawabnya penuh keyakinan. Dengan sedikit ragu tapi juga harapan besar, Kurnia akhirnya menerima tawaran itu. Beberapa bulan bekerja sebagai supir pribadi Nenek Wati, Kurnia semakin nyaman dengan pekerjaannya. Rumah Nenek Wati yang besar dan megah adalah sesuatu yang baru bagi Kurnia. Tiap kali ia melewati gerbang besi yang tinggi dan memasuki halaman rumah yang luas dengan taman yang tertata rapi, ia merasa seolah memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di desa. Suatu hari,
Nenek Wati mendekatinya dengan permintaan yang mengejutkan. Kurnia, aku ingin kamu pindah ke rumah ini. Akan lebih mudah untukmu bekerja dan tidak perlu bolak-balik dari desamu yang jauh, ujar Nenek Wati dengan nada lembut tapi tegas. Kurnia terdiam. Pindah ke rumah sebesar ini? Ia merasa tidak pantas. Tapi, Nek, rumah ini terlalu besar untuk saya. Saya tidak terbiasa. Nenek Wati tersenyum lembut. Anggap saja ini rumahmu juga. Kamu sudah seperti keluarga bagiku. Satu malam, setelah bekerja seharian, Kurnia dan Nenek Wati duduk di ruang tamu yang luas. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memberikan cahaya yang lembut. Suasana terasa tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Nenek Wati duduk diam, memandang Kurnia dengan tatapan yang sulit diartikan. Kurnia merasakan kegugupan yang aneh di dalam dirinya. Kenapa nenek memandang saya begitu? Tanya Kurnia perlahan, merasa canggung dengan situasi ini. Nenek Wati tersenyum tipis, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Kurnia, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ditahannya. Kurnia semakin bingung, tapi ia tidak ingin mendesak. Diam-diam, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berada di dekat Nenek Wati. Perasaan yang awalnya samar itu semakin jelas. Kurnia dan Nenek Wati saling suka. Mereka semakin sering berbincang dari hati ke hati, berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Meski terpaut usia jauh, mereka menemukan kenyamanan satu sama lain. Namun, ketika Kurnia akhirnya menceritakan perasaannya kepada keluarganya di desa, ia tidak mendapat sambutan yang diharapkannya. Kamu gila, Kurnia? Mau menikahi wanita yang usianya lebih tua dari ibumu? Apa kata orang nanti? Ibunya berseru keras, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Adik-adiknya juga bingung. Bang, pikirkan lagi. Ini aneh, ujar adiknya yang paling tua. Tapi bagi Kurnia, cinta tidak mengenal usia. Meskipun keluarganya tidak setuju, Kurnia tahu bahwa perasaannya kepada Nenek Wati adalah sesuatu yang tulus dan tidak bisa diabaikan. Seiring berjalannya waktu, keluarga Kurnia mulai melihat ketulusan Nenek Wati dan kebaikan yang ia tunjukkan kepada Kurnia. Nenek Wati tidak hanya memperlakukan Kurnia dengan cinta, tetapi juga peduli dengan keluarganya. Ia sering membantu keluarga Kurnia dalam berbagai hal, meski tidak pernah diminta. Lambat laun, keluarga Kurnia menyadari bahwa kebahagiaan Kurnia lebih penting daripada pendapat orang lain. Dengan hati yang lapang, akhirnya keluarga Kurnia memberikan restu mereka. Jika ini yang membuatmu bahagia, maka kami akan mendukungmu, ujar ibunya dengan air mata di matanya. Kurnia merasa lega, dan ia semakin yakin bahwa cintanya kepada Nenek Wati adalah pilihan yang tepat. Pernikahan Kurnia dan Nenek Wati menjadi perbincangan seluruh desa. Bukan hanya karena perbedaan usia mereka yang mencolok, tapi juga karena pesta pernikahan yang diadakan begitu meriah. Nenek Wati, yang kaya raya, tidak tanggung-tanggung dalam merayakan hari bahagianya. Tenda besar didirikan di halaman rumahnya yang luas, dan ratusan tamu diundang. Makanan melimpah, musik mengalun, dan semua orang bergembira. Kurnia yang terbiasa hidup sederhana merasa sedikit canggung di tengah kemewahan itu, tapi ketika ia melihat Nenek Wati tersenyum di sampingnya, ia tahu bahwa inilah jalannya. Hari ini adalah awal dari kehidupan baru kita, bisik Nenek Wati di telinganya. Kurnia hanya bisa tersenyum bahagia. Setelah pesta pernikahan yang meriah, Kurnia dan Nenek Wati pergi berbulan madu ke Bali. Mereka menginap di sebuah villa mewah di tepi pantai. Setiap pagi, mereka berjalan-jalan di pantai, menikmati matahari terbit dan angin laut yang sejuk. Meski usia mereka berbeda jauh, cinta yang mereka rasakan begitu nyata dan tulus. Di malam pertama bulan madu, Nenek Wati bersikap manja kepada Kurnia. Di ranjang, ia berbisik dengan lembut, "Kurnia, kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Terima kasih sudah mencintaiku apa adanya." Kurnia hanya bisa tersenyum.
merasa beruntung memiliki istri yang begitu mencintainya. Tahun-tahun berlalu, Kurnia dan Nenek Wati dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Mereka memberi nama anak itu Yuli, yang berarti cahaya dalam kehidupan mereka. Yuli tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, usia Nenek Wati semakin bertambah, dan kesehatannya mulai menurun. Suatu hari, Nenek Wati jatuh sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Meski Kurnia berusaha sekuat tenaga merawatnya, takdir berkata lain. Nenek Wati meninggal dunia di usia 70 tahun, meninggalkan Kurnia dan Yuli dalam kesedihan mendalam. Setelah kepergian Nenek Wati, Yuli yang masih kecil sering bertanya kepada Kurnia, "Ayah, kenapa ibu harus pergi? Aku ingin ibu kembali." Hati Kurnia terasa hancur setiap kali mendengar pertanyaan itu, tapi ia tahu bahwa ia harus kuat demi anaknya. "Yuli, ibu sudah memberi kita begitu banyak cinta. Sekarang kita harus ikhlas, karena ibu ingin kita bahagia. Ibu selalu ada di hati kita," ujar Kurnia sambil memeluk Yuli erat-erat. Kurnia mengajarkan anaknya bahwa meskipun kehilangan orang yang kita cintai sangat menyakitkan, cinta mereka akan selalu hidup dalam hati kita, dan kita harus melanjutkan hidup dengan tegar. Setelah kepergian Nenek Wati, hidup Kurnia perlahan-lahan kembali normal. Ia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, dan bersama Yuli, mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Meskipun Nenek Wati sudah tiada, cinta dan kenangannya selalu hidup dalam diri mereka. Kini, Kurnia menjalani hidupnya dengan penuh syukur, mengingat semua pelajaran berharga yang ia dapatkan dari cinta yang pernah ia alami. Pesan: cinta sejati tidak mengenal batasan usia, status, atau harta. Cinta yang tulus hanya melihat ketulusan hati, kesabaran, dan pengorbanan yang kita berikan untuk orang yang kita cintai. Meski perbedaan dan tantangan datang, jika cinta itu benar-benar tulus, maka cinta tersebut akan bertahan dan menjadi kekuatan yang menguatkan kita dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ikhlas dan tegar adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan sejati.